Ketika membayangkan pantai, hal menakutkan pertama yang muncul di benakmu mungkin adalah hiu, bukan? Mereka memiliki reputasi buruk sebagai perundung jahat di lautan. Tapi sejujurnya jumlah insiden fatal yang melibatkan hiu jauh lebih sedikit dibandingkan ubur-ubur, ganggang, dan bahkan pasir. Setiap tahun banyak orang berbondong-bondong ke pantai untuk berjemur dan bersantai di dekat ombak. Tapi menggali lubang pasir sebenarnya bisa sangat berisiko. Pada Februari 2024, sebuah insiden tragis terjadi ketika seorang gadis berusia 7 tahun terjebak setelah lubang sedalam 1,5 meter yang ia gali bersama kakaknya runtuh dan menimpanya. Meskipun orang-orang yang melihat berusaha menyelamatkannya, bantuan datang terlambat. Kamu mungkin berpikir menggali pasir tidak berbahaya, tapi lubang yang dalam bisa menjadi jebakan mematikan. Pasir ditentukan oleh ukurannya, bukan oleh materialnya. Sebagian besar pasir pantai adalah kuarsa, tapi di daerah tropis mungkin memiliki pasir koral. Berat pasir tergantung pada material yang tercampur di dalamnya. Kuarsa murni cukup ringan, sekitar 1.441 kg per meter kubik pasir kering. Sementara pasir dengan campuran lebih banyak bisa jauh lebih berat. Saat pasir basah, ia akan mempertahankan bentuknya. Tapi saat kering, itu lain cerita. Jika kamu menggali lubang dan pasirnya mengering, kemungkinan besar lubang itu akan runtuh. Bahayanya akan jauh meningkat jika ada orang yang berdiri di dekat tepinya, menambah beban dan membuatnya semakin tidak stabil. Begitu mulai runtuh, pasir akan memenuhi semua kantong udara, sehingga menyulitkan siapapun yang terjebak di dalamnya untuk bernapas. Menyelamatkan seseorang dari runtuhan pasir sangatlah sulit. Pasir itu berat dan terus runtuh, jadi penyelamat harus bergerak cepat. Idealnya mereka punya waktu 3 hingga 5 menit sebelum orang yang terperangkap kehabisan napas. Jika mendapati situasi seperti itu, sebaiknya buka celah untuk mulut orang itu agar dia bisa bernapas, sementara yang lain berusaha mengeluarkannya. Jika pergi ke pantai, bersikaplah cerdas soal menggali lubang. Aturan terbaiknya adalah jangan pernah menggali lubang lebih dalam dari lutut orang terpendek dalam kelompokmu. Selain itu, sebaiknya isi lubang setelah selesai bermain. Orang lain bisa saja tersandung ke dalam lubang yang ditinggalkan, dan lubang yang dangkal pun bisa menyebabkan cedera. Dari tahun 1997 hingga 2007, lubang pasir telah merenggut 31 nyawa di Amerika Serikat, dan itu hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Ingatkah bahwa hiu bertanggung jawab atas lebih sedikit nyawa? Dari tahun 1997 hingga hari ini, dalam 27 tahun, 29 orang di AS menemui ajalnya karena hiu. Pergi ke pantai dan menemukan sekumpulan alga? Sungguh menyebalkan. Namun meskipun beberapa alga tidak berbahaya dan bahkan bisa dimakan, beberapa yang lain dapat membawa risiko kesehatan serius. Bahkan dengan hanya berada di dekatnya. Ledakan populasi alga atau pasal merah terjadi ketika alga tumbuh tak terkendali. Pertumbuhan ini bisa melepaskan racun berbahaya yang buruk bagi manusia, ikan, kerang, dan bahkan burung. Salah satu ledakan populasi alga paling terkenal muncul hampir setiap musim panas di pantai Teluk Florida, yang menyebabkan kerang-kerangan tidak lagi aman untuk dimakan. Bahkan alga yang tidak beracun pun dapat merusak ekosistem. Ketika semua alga tersebut akhirnya layu dan terurai, ia akan menghabiskan oksigen di dalam air, membuat kehidupan laut sulit bernapas. Kita harus menghindari makan kerang dari daerah yang terdampak ledakan populasi alga beracun ini. Pada tahun 1990, 6 nelayan hampir menemui akhir yang tragis setelah menyantap kerang kukus yang mereka kumpulkan di dekat Cape Cod, Massachusetts. Berenang di perairan tersebut tidak selalu menimbulkan risiko kesehatan serius, tapi tetap tidak disarankan. Beberapa orang mungkin mengalami iritasi kulit atau mata gatal. Selain itu, hindari berenang di dekat ikan yang mati karena disitulah bakteri berbahaya dapat bersarang. Dan jika kamu mulai merasa aneh setelah masuk ke air, sebaiknya segera keluar dan membilas tubuh dengan air bersih. Tidak selalu ada hal khusus yang membuat pantai tertentu menjadi berisiko. Terkadang, pantai itu sendiri memang penuh dengan kejutan. Contohnya pantai Eti Bay atau Mission Beach di Australia. Kemungkinan besar kamu harus berbagi pasir dengan burung kasuari, salah satu burung paling menakutkan di planet ini. Bayangkan kamu sedang bersiap-siap untuk bersantai dan berjemur, lalu mendapati burung-burung raksasa yang tidak bisa terbang ini di dekatmu. Mereka seperti burung emu, tapi lebih menakutkan. Beratnya bisa mencapai lebih dari 72 kg dan mungkin sedikit agresif. Jadi, berhati-hatilah.
Jika burung-burung itu tidak membuatmu takut, maka pantai pasir hitam Kilauea mungkin akan membuatmu terpesona. Pantai-pantai ini memang terlihat menarik, tapi berada tepat di sebelah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, Gunung Kilauea, yang terus meletus sejak tahun 1983 dan menumpahkan lahar panas ke lautan. Air panas ini belum apa-apa dibanding beberapa pantai di Hawaii. Jika ingin berenang di pantai Hanakapiai, di pantai Kauai, pertimbangkan lagi rencanamu. Pantai ini terkenal dengan arus pecahnya yang kuat dan bisa menarikmu ke laut dalam sekejap. Jika terjebak di dalamnya, pantai terdekat yang aman berjarak 9,5 km jauhnya. Catatan resmi menunjukkan setidaknya ada 30 korban jiwa di sini, tapi sebuah rambu di dekatnya mencatat lebih dari 80 orang. Arus pecah adalah arus kuat yang menarik air ke lautan dan bisa dengan cepat menyeret orang dan barang dari perairan dangkal dekat pantai. Biasanya arus ini bergerak dengan kecepatan sekitar 1,6 hingga 3,2 km per jam, tapi dapat mencapai kecepatan 6,4 hingga 8 km per jam yang lebih cepat dari kecepatan beberapa perenang profesional. Arus pecah ini sangat ganas saat ombak besar, tapi jangan remehkan perairan manapun. Kamu juga bisa menemukan arus pecah di sekitar muara sungai, estuari, dan bahkan di dekat bangunan seperti dermaga dan groin. Arus pecah bisa sulit dideteksi, tapi kamu mungkin melihat sepetak air berombak di permukaan laut yang menandakan adanya arus pecah. Arus ini tidak hanya ada di lokasi tertentu, tapi bisa ditemukan di seluruh dunia, seperti Playa Zipolite di Meksiko, Pulau Fraser di Australia, dan masih banyak lagi. Bahaya air lainnya adalah ombak shore break. Ini adalah ombak ganas yang menghantam langsung ke pantai, seringkali tepat di atas pasir. Bayangkan kekuatan sebuah mobil yang menghantam tubuhmu. Seperti itulah rasanya terjebak dalam ombak shore break. Ombak seperti itu bisa menyebabkan cedera parah, terutama pada leher dan tulang belakang, bahkan jika ombaknya tidak terlalu besar. Hawaii terkenal dengan ombak shore break-nya yang kuat, terutama di tempat-tempat seperti Pantai Keiki, di mana para peselancar menantang ombak demi mencari kesenangan. Jadi jika berkunjung ke pantai Hawaii, perhatikan ombak dan pastikan ada penjaga pantai. Tersengat ubur-ubur adalah insiden yang sering terjadi pada orang-orang yang sedang berenang, berjalan, atau menyelam di lautan. Tentakel-tentakelnya yang panjang bisa mengeluarkan racun melalui ribuan sengat kecil yang tajam. Namun bagi kita manusia, racun ini tidak terlalu berefek. Ya, rasanya memang tidak menyenangkan dengan sensasi terbakar dan mungkin kemerahan pada kulit. Tapi hanya itu saja, bekas sengatannya bahkan bisa hilang dalam beberapa hari. Sebagian besar sengatan ubur-ubur akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari atau minggu dengan perawatan di rumah. Meskipun terkadang ada yang menyebabkan efek yang jauh lebih berbahaya dengan gejala yang lebih parah. Namun jika kamu berada di perairan pesisir Australia Utara dan wilayah Indo-Pasifik dan disengat ubur-ubur, itu bisa jadi masalah serius. Itu adalah area tempat ubur-ubur kotak hidup, dan ubur-ubur ini tidak main-main. Beberapa orang menyebutnya tawon laut atau bahkan marine stinger. Mereka mungkin ubur-ubur paling berbahaya dan beracun. Sengatannya sangat menyiksa, sampai-sampai beberapa orang mengalami serangan jantung bahkan sebelum mereka sampai ke pantai. Rumornya, ubur-ubur ini bertanggung jawab atas hampir 80 nyawa di Australia sejak pencatatan dimulai. Lalu bagaimana cara membedakannya? Tidak seperti ubur-ubur. Perjalanan ke Hawaii mungkin akan menjadi yang terakhir bagimu. Inilah yang terjadi pada Davis Potts yang datang ke Maui untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama pacarnya. Kita semua tahu bahwa lautan bisa menimbulkan banyak bahaya. Ombak besar, hiu, ganggang beracun, bahkan lubang pasir yang tampaknya aman bisa mengakhiri hidupmu dalam hitungan detik. Lubang sembur juga bisa melakukannya. Masalahnya, lubang-lubang ini tidak sering dibicarakan. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak tahu bahwa mereka sebaiknya menjauhinya. Sekarang izinkan aku menjelaskan kepadamu apa itu lubang sembur. Kalian semua tahu gua laut kan? Seperti formasi lainnya, lubang ini bisa bertambah besar. Jika tumbuh ke arah darat dan ke atas, mereka akan berubah menjadi poros vertikal, memperlihatkan diri mereka ke permukaan. Sampai sekarang semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada bahaya ekstrim, bukan? Namun hal yang menakutkan dimulai jika poros-poros itu mulai mendapatkan kompresi hidraulik. Dalam hal ini, air laut dilepaskan melalui lubang yang berada tepat di atas lubang semburan. Hasilnya,
terlihat seperti geyser. Dan ngomong-ngomong, lubang semburan itu bahkan memiliki nama kedua, geyser laut. Ketinggian semburan dapat bervariasi dan tergantung pada geometri gua dan lubang sembur, serta tingkat pasang surut air laut dan kondisi ombak. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada David yang menemui ajalnya di Hawaii? Mereka yang cukup beruntung untuk menyaksikan kejadian mengerikan ini mengatakan bahwa Tuan Potts terlihat menari-nari di sekitar salah satu lubang semburan. Dia sangat dekat, hanya beberapa inci saja dari lubang tersebut. Selain itu, beberapa orang mengklaim bahwa dia bahkan bermain di dalam semburan air yang menyembur tinggi ke langit. Kemudian dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Seperti yang diketahui kemudian, dia jatuh ke dalam lubang semburan. Tidak ada pernyataan resmi mengenai apakah Tuan Potts telah meninggal atau belum. Namun dia tidak pernah ditemukan, yang berarti takdirnya cukup jelas bagi semua orang. Kisah ini terjadi pada tahun 2011, jadi dia pasti tidak akan kembali sayangnya. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini? Tidak ada tanda peringatan di rambu-rambu tersebut. Jadi David tidak tahu betapa berbahayanya kesenangan yang tak berdosa itu pada kenyataannya. Selain itu, para saksi mata menyatakan bahwa di sana sangat licin. Jadi pasti itu adalah sebuah kecelakaan. Namun meskipun sebagian besar turis tahu betapa berbahayanya daerah ini, mereka masih terus mengunjungi tempat tersebut. Tidak ada pengingat tragis yang membantu. Jadi bagaimana caramu menyelamatkan diri seandainya kamu menemukan lubang semburan? Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menjauh sejauh mungkin darinya. Jika kamu tersedot olehnya, peluangmu untuk selamat hampir tidak ada. Sebagai perbandingan, tidak semua tsunami memberikan peluang serendah ini. Sebagai contoh, tsunami setinggi 30 cm hanya memberikanmu peluang 0,01% untuk selamat. Bahkan ketinggian air 1 meter, ketika kamu benar-benar tidak bisa berdiri di atas tanah, menunjukkan bahwa kemungkinan meninggal dunia tinggi. Sebaliknya, lubang semburan air tidak memberimu kesempatan. Mereka menarikmu masuk untuk selamanya. Tetapi bagaimana cara kerja lubang-lubang yang menakutkan ini? Lubang semburan kemungkinan besar terbentuk di tempat-tempat yang memiliki celah. Contoh celah yang baik adalah tabung lava. Tabung lava atau kamu juga bisa menyebutnya dengan nama lain, pirodak, adalah saluran alami yang tercipta dari pergerakan lava dari lubang gunung berapi. Ketika lava tersebut bergerak di bawah bagian luar yang mengeras dari aliran lava. Ketika lava di dalam tabung mengalir keluar, maka terbentuklah sebuah gua. Tabung-tabung tersebut seringkali ditemukan di sepanjang garis patahan. Patahan adalah retakan datar pada batuan di mana terjadi perpindahan yang signifikan akibat pergerakan batuan. Patahan besar di kerak bumi disebabkan oleh kekuatan tektonik yang seringkali terbentuk di batas lempeng, seperti yang ditemukan di zona subduksi atau patahan transformasi. Pergerakan cepat dari sesar aktif ini menghasilkan sebagian besar gempa bumi, meskipun beberapa sesar dapat bergeser secara perlahan tanpa menyebabkan aktivitas seismik. Ini dikenal sebagai pergeseran aseismik. Bahan berikutnya adalah ombak yang kuat. Ketika mereka menghantam pantai, air masuk ke celah-celah itu. Tetapi karena ada tekanan tinggi di dalamnya, air tersebut menyembur keluar dalam bentuk semburan. Sejujurnya ini adalah sebuah pertunjukan, karena semburan air tersebut disertai dengan suara keras yang membuatnya sangat menarik bagi wisatawan. Tentu saja formasi ini tidak hanya ada di Hawaii. Mungkin lubang sembur yang paling populer di luar sana terletak jauh dari Maui, di New South Wales, Australia. Di sana terdapat kota kecil Kiama yang hanya sekitar 15.000 orang yang menyebutnya sebagai rumah. Namun, tempat kecil ini menarik banyak sekali orang karena lubang sembur yang juga dijuluki Kiama. Nama ini memiliki arti di baliknya. Secara harfiah diterjemahkan sebagai tempat laut bersuara, dan ingat, lubang sembur biasanya disertai dengan suara tertentu. Kota Kiama benar-benar mencari nafkah berkat formasi geologi yang tidak biasa ini, yang menarik hingga 900.000 wisatawan setiap tahunnya.
Pasti ada sesuatu yang istimewa untuk dilihat selain lubangnya, bukan? Jika tidak, sebegitu banyak orang tidak akan mau mengeluarkan uang untuk berwisata ke sana. Lubang semburan yang dimaksud dapat menyemburkan air hingga 25 meter ke udara. Percayalah, jika kamu mendekat ke tempat ini, kamu akan basah kuyup oleh air. Hal ini tidaklah mengherankan karena kita berhadapan dengan lubang semburan terbesar di dunia. Ingatkah kamu bahwa sekali kamu masuk ke dalam lubang sembur, tidak ada jalan untuk kembali? Itu tidak sepenuhnya benar. Scott Gutterson benar-benar masuk ke dalam, mempelajari lubang sembur, dan bahkan menemukan ruang rahasia di sana. Saat pertama kali turun ke dasar Kiama, dia menemukan beberapa patung perunggu, beberapa alat pancing, topi, sepeda dorong, dan bahkan uang. Namun, kamu harus ingat bahwa Gutterson adalah seorang profesional dan kamu tidak boleh mengulangi aksinya. Itu bukan satu-satunya lubang semburan yang ditawarkan kota Kiama. Ada satu lagi yang disebut Little Blowhole. Semua karena bentuknya yang sempit. Hal yang baik tentangnya adalah lebih aman untuk dikunjungi daripada kakaknya, tetapi dapat menjanjikan pemandangan yang spektakuler seperti Big Blowhole. Namun, kedua lubang semburan ini agak jauh satu sama lain. Yang besar hanya berjarak beberapa meter dari garis pantai, dan yang kecil berjarak sekitar 1,6 km ke arah selatan dari lubang semburan utama. Terkadang ada legenda-legenda seru di balik fenomena alam tersebut. Kamu tahu, orang modern dapat menjelaskan mengapa air menyembur dari bawah tanah. Kita tahu mekanisme dan logika di baliknya. Namun di masa lalu, orang-orang lebih percaya tahayul dan tidak hanya lebih mudah untuk menjelaskan berbagai fenomena sebagai sesuatu yang supernatural. Terkadang, itu adalah satu-satunya penjelasan yang tersedia karena kurangnya pengetahuan dan peralatan. Oleh karena itu, pada bulan Desember tahun 2014, seluruh distrik di Budapest diselimuti oleh kristal es. Pohon-pohon di daerah tersebut tidak dapat menahan tekanan dari es dan mulai tumbang. Itu adalah kejadian menyeramkan yang disebut kabut es. Ketika hal itu terjadi, suhu turun secara signifikan, membekukan semua yang ada di sekitarnya, seperti yang dilakukan Dementor dalam film Harry Potter. Semua itu terjadi karena perubahan suhu. Ini tidak hanya mengacaukan apa yang bisa kamu lihat, tapi juga menciptakan pilar-pilar hantu dan lingkaran cahaya yang bersinar dalam gelap. Kabut es terdiri dari kristal-kristal es yang sangat kecil. Ketika suhu di bawah minus 10 derajat Celcius, tetesan air di udara akan membeku dan berubah menjadi kristal es. Sampai saat itu, kristal-kristal tersebut tetap berbentuk cair, kecuali jika menemukan sesuatu untuk dibekukan. Kabut es biasanya terbentuk di bagian dunia yang dingin, seperti kutub utara atau Antarktika. Kasus di Budapest ini adalah sebuah plot twist. Gas yang panas dan lembab dari kendaraan dan pesawat juga dapat menciptakan kabut es. Sebuah pesawat lepas landas pada hari yang dingin dan boom, ada begitu banyak kabut es sehingga pesawat berikutnya tidak dapat melihat apapun. Hal itu terkadang terjadi. Kabut es tidak sama dengan debu berlian, yaitu ketika kristal es yang jarang jatuh dari langit yang cerah. Kabut ini terbentuk ketika kelembapan udara yang sangat tinggi, hampir 100%, dan suhu udara turun jauh di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini menciptakan kristal es di udara dan akhirnya mengendap di permukaan yang berbeda. Menariknya, para pemukim awal mengira kristal-kristal es ini bisa masuk ke dalam paru-paru mereka dan menyebabkan masalah. Ada banyak formasi es menarik lainnya, seperti es kelinci. Ini terjadi ketika udara dingin tapi tanah belum menerima getaran dingin. Getah di dalam batang tanaman mengembang saat membeku, membuat batangnya terbuka. Setelah hal itu terjadi, cairan akan keluar, bertemu dengan udara yang dingin dan berubah menjadi lapisan es yang tipis, menciptakan formasi seperti kelopak bunga atau pita yang indah. Cahaya gempa adalah fenomena aneh dan unik lainnya. Ketika gempa berkekuatan 8,1 skala Richter menghantam Meksiko pada tahun 2000, gambar-gambar cahaya hijau dan biru yang aneh di langit membanjiri media sosial. Cahaya gempa yang disebut-sebut berasal dari Meksiko ini menambah lapisan misteri lainnya. Mirip dengan bola petir, cahaya gempa sangat jarang terjadi. Sangat menarik tapi sulit untuk dipahami oleh para ilmuwan. Yang membuatnya sulit adalah bahwa contoh-contoh luminositas di sekitar gempa bumi tidak semuanya terlihat sama. Ada banyak teori dan mitos tentang hal ini.
Cahaya-cahaya tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, rupa, dan warna. Menurut sejarah, para peneliti memeriksa 65 catatan tentang cahaya ini yang berasal dari tahun 1650 Masehi. Misalnya pada tanggal 12 November 1988, orang-orang melaporkan adanya bola cahaya berwarna ungu merah muda yang terang di sepanjang sungai Saint Lawrence di Quebec hanya 11 hari sebelum terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Di Pisco, Peru, cahaya tersebut berbentuk kilatan terang yang terekam kamera keamanan sebelum gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter pada tahun 2007. Dan sebelum gempa bumi berkekuatan 2,9 skala Richter di L'Aquila, Italia, orang-orang melihat kilatan cahaya berkedip-kedip di atas jalan batu. Namun masih ada perdebatan tentang apakah cahaya gempa itu nyata atau tidak. Survei Geologi AS agak berhati-hati. Tidak yakin apakah laporan individu tentang pencahayaan yang tidak biasa di sekitar waktu dan tempat gempa bumi benar-benar mewakili cahaya gempa. Dalam sebuah penelitian, para ilmuwan berteori bahwa cahaya ini disebabkan oleh muatan listrik yang aktif pada jenis batuan tertentu selama aktivitas seismik, seperti menyalakan baterai di kerak bumi. Beberapa batuan seperti basal dan gabbro memiliki cacat kristal yang sangat kecil. Cacat tersebut dapat melepaskan muatan listrik ke udara. Para peneliti memperkirakan bahwa kondisi yang dibutuhkan untuk menciptakan cahaya ini hanya terjadi pada kurang dari 0,5% gempa bumi di seluruh dunia. Hal ini dapat menjelaskan kelangkaannya. Mereka juga mencatat bahwa cahaya tersebut cenderung lebih sering muncul sebelum atau selama gempa bumi daripada sesudahnya. Sebuah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan tektonik dapat menciptakan efek piezoelektrik, di mana batuan yang mengandung kuarsa menghasilkan medan listrik yang kuat sehingga dikompresi. Namun mempelajari cahaya gempa sangat sulit karena tidak dapat diprediksi dan berumur pendek. Saatnya membahas tentang lingkaran mendadak di sekitar bulan atau matahari. Kamu sedang berjalan-jalan dengan teman dan tiba-tiba melihat lingkaran cahaya matahari. Itu adalah peringatan alam. Salju atau hujan badai akan turun. Lingkaran cahaya ini terbentuk ketika miliaran kristal es kecil di awan membiaskan sinar matahari. Tahanlah godaan untuk menatap keajaiban ini secara langsung, karena dapat merusak matamu. Gunakan kacamata hitam dan kagumi pemandangan ini selama sekitar 40 menit. Alam juga mengirimkan peringatan dini lainnya. Jika air laut surut secara misterius, memperlihatkan karang dan ikan, tsunami mungkin akan datang. Waspadai arus pecah di pantai. Hiu mungkin melarikan diri dari badai jika datang sangat dekat. Merasa bulu kudukmu berdiri dan perhiasanmu berdengung? Petir mungkin menyambar di dekatmu. Carilah tempat berlindung. Longsoran salju, badai hijau, dan danau di dekat gunung berapi adalah potensi bahaya. Gelombang laut persegi sangat berbahaya. Penjelajahan gua saat bulan purnama dapat merenggut nyawamu. Jika lautan berubah menjadi coklat kemerahan, hindari berenang. Mungkin ada ganggang beracun di dalamnya. Hewan juga bisa merasakan adanya bencana. Jika mereka bertingkah aneh, waspadalah. Ada cahaya biru yang memukau di sekitar kepulauan Matsu pada malam-malam musim panas. Hal ini disebabkan oleh makhluk kecil bercahaya. Wisatawan senang menyaksikan pemandangan indah ini, tapi ini juga ada sisi negatifnya. Dinoflagellata ini beracun dan semakin besar setiap tahunnya, seperti yang diungkap oleh sebuah penelitian. Meskipun terlihat romantis, fenomena ini berbahaya. Sebuah tim ahli kelautan menggunakan data satelit untuk melacak pertumbuhannya selama 19 tahun. Setelah menganalisis hampir 1000 gambar satelit, mereka menyimpulkan bahwa makhluk ini meluas ke perairan yang lebih dalam. Sayangnya, perluasan ini menimbulkan ancaman bagi kehidupan laut. Perkembangan air mata biru dapat meracuni ikan dan penyu dan bahkan mempengaruhi kesehatan manusia. Meskipun Dinoflagellata itu sendiri tidak beracun, makanannya, ganggang beracun, melepaskan bahan kimia berbahaya ke dalam air. Proses ini juga menguras oksigen sehingga membahayakan hewan-hewan laut. Penyebab utamanya masih belum jelas. Tapi polusi dari pertanian di Sungai Yangtze tampaknya memainkan peran penting. Limpasan pertanian membawa nutrisi yang memicu berkembangnya fenomena ini. Selama pembangunan proyek bendungan Tiga Ngarai, ukurannya berkurang ketika aliran sungai menurun. Setelah bendungan selesai dibangun dan sungai mulai mengalir deras lagi, fenomena ini kembali tumbuh. Tim memperkirakan bahwa air mata biru akan terus berkembang.
menimbulkan ancaman berkelanjutan bagi kehidupan laut dan menciptakan perairan yang lebih bercahaya. Angin katabatik atau angin drainase terjadi ketika udara dingin yang pekat turun dari tempat yang lebih tinggi ke lereng karena gravitasi. Angin ini bisa sangat kuat, terkadang mencapai kecepatan angin topan, tapi jarang terjadi. Tidak seperti semua angin lereng, angin katabatik seperti Bora di Laut Adriatik atau Santa Ana di California berasal dari udara yang mendingin di permukaan yang lebih tinggi, seperti dataran tinggi atau pegunungan. Saat turun, udara menjadi hangat. Suhunya tergantung pada daerah sumbernya. Di Antartika, angin katabatik sangat penting dalam membentuk medan angin. Di wilayah seperti Greenland dan Antartika, angin ini dapat menjadi sangat kuat, mencapai kekuatan badai. Angin ini berkontribusi pada fenomena unik, seperti lembah kering di McMurdo di Antartika, dan terkait dengan bahaya seperti angin di Williwaw di Kepulauan Fujian dan Alaska. St. Elmo's Fire adalah fenomena alam yang patut disebutkan. Fenomena ini terjadi saat badai petir atau letusan gunung berapi ketika ada medan listrik yang kuat di sekitar area tersebut. Fenomena ini menciptakan cahaya kebiruan atau ungu di sekitar benda-benda seperti tiang kapal, tepi pesawat, atau benda tajam. Cahaya ini disebabkan oleh molekul udara yang terionisasi dan lebih terlihat dalam kondisi rendah cahaya. Ketika menyambar di langit, petir melepaskan sekitar 300 juta volt atau setara dengan daya 25 juta baterai mobil. Ada yang mengatakan kamu lebih mungkin tersambar petir sekali seumur hidup dibanding memenangkan lotre. Statistik tampaknya membuktikan mitos urban ini karena setiap tahunnya ada sekitar 28 penduduk lokal Amerika Serikat yang tersambar petir. Infrastruktur dunia juga bisa terkena dampak petir. Hal ini karena petir biasanya mengincar struktur tertinggi di sekitarnya. Namun dalam kondisi tertentu, petir juga bisa menyambar lapangan terbuka. Jadi para ilmuwan bersama-sama menciptakan penangkal petir laser yang mungkin bisa membantu. Penemuan unik ini mungkin bisa membuat sambaran petir sedikit lebih mudah dikendalikan karena melindungi area yang jauh lebih luas daripada penangkal petir biasa dan juga fleksibel. Penangkal petir biasa bekerja seperti magnet untuk muatan listrik yang kuat. Perangkat logam ini menjulang tinggi, ditempatkan di atas bangunan. Ketika badai mendekat, perangkat ini menyediakan jalur yang mudah untuk dilalui petir sehingga mencegahnya menyambar bagian lain struktur. Logam ini juga terhubung ke tanah dengan konduktor seperti kabel yang membantu muatan listrik masuk ke dalam tanah dengan aman. Proses ini melindungi bangunan dan manusia di dalamnya dengan menjauhkan energi listrik. Kita sudah menggunakan penangkal petir selama 300 tahun terakhir berkat Benjamin Franklin, tapi alat ini tidak tahan terhadap kerusakan. Penangkal petir tidak bisa melindungi tempat yang luas seperti bandara. Hal ini karena jangkauan perlindungannya hanya mencakup area yang sebanding dengan tingginya. Disinilah penangkal petir baru yang lebih baik ini dapat membantu. Ketika ditembakkan ke langit, laser meninggalkan jejak udara super panas yang disebut plasma. Sama seperti pemahat yang mengukir sketsa di tanah liat, laser menciptakan saluran di udara. Saluran-saluran ini kemudian menjadi rute favorit baru bagi petir memandunya turun ke tanah. Metode baru ini telah diuji di pegunungan Alpen, Swiss pada tahun 2021 dan hasilnya cukup menjanjikan. Laser ini masih memiliki kekurangan, yaitu tidak selalu siap dan butuh peringatan. Itu karena laser harus diaktifkan sebelum petir menyambar, dan jika kamu terlambat sedetik saja, petir bisa menyambar. Selain itu, setelah laser berhenti, udara kehilangan konduktivitasnya dengan cepat. Ini berarti laser penangkal mungkin tidak punya cukup daya untuk memandu petir dengan aman. Solusi yang mungkin adalah memantau medan listrik di sekitar area tertentu dan memprediksi di mana petir akan menyambar. Meski begitu, penangkal petir baru ini masih butuh banyak pengujian dan banyak pendanaan.
Badan Antariksa Eropa menemukan cara lain untuk memanfaatkan laser, yaitu mengubah debu bulan menjadi jalan. Misi eksplorasi bulan di masa depan akan menjadi lebih mudah jika sinar laser dapat melakukan pekerjaan berat ini, sehingga astronot dapat berkendara mengelilingi bulan. Penemuan ini juga bisa membantu mengatasi masalah rumit lainnya, yaitu debu bulan yang menempel di mana saja. Jalanan di bulan mungkin tampak terlalu muluk untuk saat ini karena kita belum mengunjungi satelit kita lagi sejak tahun 1972, tapi saat penjelajah antariksa di masa depan kembali mendarat, mereka tidak hanya berencana untuk berjalan kaki dalam jarak dekat. Akan lebih baik jika mereka bisa berkendara berkeliling untuk menjelajahi area yang lebih luas. Masalahnya debu bulan sangatlah kecil, kasar, dan lengket. Pada misi Apollo, debu ini menyumbat peralatan, mengikis pakaian antariksa, dan bahkan menyebabkan penjelajah bulan terlalu panas. Itulah kenapa para ilmuwan ingin menyorot simulasi debu bulan dengan laser. Proyek bertenaga laser ini menggunakan laser 12 kW untuk melelehkan simulasi debu bulan menjadi permukaan yang padat mengilap, cocok untuk jalan di bulan. Rencana ini bukan untuk mengirim laser besar ke bulan. Perangkat yang sedang mereka uji di bumi ini seperti pengganti matahari, meniru cahaya matahari di bulan. Idenya adalah memusatkan cahaya matahari dengan menggunakan lensa besar di permukaan bulan. Sejauh ini beberapa percobaan telah dilakukan dengan berbagai ukuran laser dan ternyata sinar dengan permukaan lebih luas membuat seluruh proses berjalan lebih mulus. Alih-alih menghasilkan bola-bola kecil, mereka mendapatkan lapisan stabil dari lelehan debu bulan yang lebih mudah dibentuk. Hasil yang didapatkan adalah bahan seperti kaca yang agak rapuh dan bisa menahan gaya ke bawah. Dan meskipun retak, itu bisa diperbaiki. Sinar laser digunakan untuk membuat bagian-bagian jalan berbentuk segitiga yang saling menyatu seperti potongan puzzle, membentuk permukaan kokoh di tanah bulan. Jika ini berjalan sesuai rencana, kita akan memiliki jalan di bulan yang terbuat dari segitiga yang saling bertautan. Jenis trotoar bulan yang unik ini bisa menjadi solusi untuk landasan pendaratan juga. Laser juga bisa bantu mengumpulkan informasi tentang peradaban yang telah lama hilang. Menemukan kota-kota suku Maya menjadi hal yang sulit bagi para peneliti yang menjelajahi semenanjung Yucatan di Meksiko. Selama bertahun-tahun, para ahli percaya tidak ada peradaban awal yang bisa berkembang di lingkungan yang keras seperti itu. Tapi kemajuan seperti teknologi pemetaan cahaya serta pemindaian laser menunjukkan hal ini mungkin tidak benar. Teknologi LiDAR dapat membantu para arkeolog, terutama di area yang sulit dijangkau secara fisik. Cara kerjanya seperti melengkapi komputer dengan sepasang mata. Ini bekerja seperti senter yang memancarkan berkas cahaya kecil dalam bentuk laser yang berdenyut. Sinar ini memantul dari objek seperti pohon dan bangunan dan kembali ke senter. LiDAR mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan cahaya untuk kembali menciptakan peta lingkungan sekitar. Ketika mobil swakemudi atau robot ingin tahu di mana dia berada, dia menggunakan LiDAR untuk mengirimkan berkas cahaya ini. Dengan mengetahui waktu yang dibutuhkan cahaya untuk kembali dan di mana cahaya memantul, mobil atau robot bisa tahu apa yang ada di sekitarnya, membuatnya lebih aman untuk bergerak menembus kabut atau di malam hari tanpa menabrak apapun. Dengan teknologi ini, sebuah tim menemukan kota besar suku Maya, Okamton. Teknologi LiDAR membantu para peneliti memetakan dasar hutan dan mengungkap struktur tersembunyi. Tapi seseorang masih perlu memastikan temuan ini dengan berjalan kaki. Perjalanan menuju Okamton tidak terlalu sulit. Wilayah yang cukup jauh dari bandara terdekat ini sebagian besar belum pernah dijelajahi, hanya dapat diakses melalui jalur perburuan dan penebangan kayu lama. Medan yang lebat membuat rutenya menantang. Tim butuh waktu hingga 2 minggu untuk menempuh jarak 48 km. Tapi upaya itu terbayar dengan terungkapnya struktur monumental seperti Akropolis besar serta bentuk-bentuk menarik yang menandakan pasar atau pusat budaya. LiDAR juga digunakan pada robot yang kita perlukan untuk menjelajahi planet lain. Ini akan memungkinkan robot yang kita kirim bisa melalui medan di sana tanpa petunjuk langsung dari manusia. LiDAR juga membantu kita lebih memahami lokasi terbaik untuk menempatkan panel surya sehingga lebih murah dan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan energi kita.
Kita mungkin juga bisa menggunakan laser untuk memprediksi aktivitas gunung berapi. Struktur-struktur ini penuh dengan magma, yaitu batuan cair yang menyelinap ke atas dari bagian perut bumi. Ketika gunung berapi meletus, reaksi kimia terjadi mengubah magma menjadi apa yang kita sebut lava. Para ahli di balik penggunaan laser baru ini menganggap magma sebagai kode komputer gunung berapi. Kode ini mengungkap informasi tentang bagaimana gunung berapi bisa meletus. Itu karena tidak semua letusan membawa lava, dan kalaupun ada beberapa jenis lava yang berbeda tergantung pada seberapa encernya. Magma seperti campuran cairan, gas, dan kristal yang dikocok di dalam gunung berapi. Ada banyak elemen yang berperan sebelum gunung berapi meletus, sehingga sulit untuk mempelajari dan memahami reaksi kimia yang rumit itu. Untuk sedikit memahaminya, para ilmuwan menembak magma yang telah dingin, matriks batuan dengan laser. Sama seperti yang mungkin pernah kamu jumpai jika menjalani operasi mata. Ini membuat komponen kimia lebih mudah dipelajari. Metode mata laser terbaru ini digunakan pada sampel dari letusan gunung berapi tahun 2021 yang berlangsung selama 85 hari. Letusan ini gurun pasir yang panas dan tak berujung awalnya tampak tak ada kehidupan. Namun di antara pasir-pasir ini, kamu bisa bertemu dengan makhluk-makhluk yang berbahaya dan terkadang menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya dapat menyebabkan masalah kesehatan, tapi ada juga yang tidak akan bisa kamu lupakan selamanya. Yuk kita kenali mereka, mulai dari yang berbahaya dan diakhiri dengan mimpi buruk yang nyata. Jadi kamu sedang berjalan melintasi gurun pasir dan melihat boneka beruang besar dengan tangan terbuka. Kamu tahu, mungkin itu Fata Morgana, tapi kamu tetap mendekat. Kamu benar, itu bukan mainan tapi kaktus raksasa. Ada yang aneh dengan kaktus itu, berkat bulu-bulu yang aneh, dahan-dahannya menyerupai lengan boneka beruang. Namun itu bukan bulu, melainkan ribuan duri tipis. Dan itulah alasan kenapa kamu tidak boleh mendekat. Kaktus ini disebut kaktus lompat atau kaktus beruang, tumbuh di daerah gurun Arizona dan di bagian utara Meksiko. Jangan khawatir, kaktus ini tidak akan menyerangmu, tapi akan menempel di kulit atau pakaianmu kalau kamu menyentuhnya. Mantel bulu seperti itu melindungi kaktus dari hewan, membuat bayangan dan menyelamatkannya dari panas. Cabang lateralnya adalah bagian yang paling penting karena melakukan fotosintesis dan mengakumulasi sejumlah besar kelembapan di dalamnya. Jadi, terlepas dari semua bahayanya, kaktus dapat membantu para pengembara gurun. Bahayanya di sini adalah durinya. Kalau kamu perhatikan, akan terlihat bahwa duri-duri itu berbentuk seperti kain. Sekali sentuh, ratusan duri menancap di jarimu. Cukup sulit untuk menghilangkannya, dan duri-duri itu menyebabkan sensasi nyeri yang tidak menyenangkan. Tapi hal yang paling keren dari kaktus ini adalah cara perkembangbiakannya. Tanaman ini mengkloning dirinya di tempat baru. Ketika hewan dan manusia melewati kaktus lompat dan menyentuhnya, sepotong kecil kaktus terlepas bersama dengan jarumnya. Begitu kamu membuang potongan ini ke tanah, kaktus akan berakar dan mulai tumbuh. Tingkat bahaya kita meningkat. Monster berikutnya dari padang pasir sedang berlari ke arah kita. Dan itu adalah burung unta. Banyak yang mengira hewan ini adalah pengecut yang menyembunyikan kepalanya di pasir. Kemungkinan besar kamu akan berubah pikiran kalau kamu cukup beruntung untuk bertemu dengan hewan ini. Biasanya burung unta tidak agresif, tapi kamu harus lari jika mendekati sarangnya. Di sisi lain, kamu tidak akan bisa melakukannya karena burung unta bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Kamu butuh mobil untuk menjauh dari mereka. Burung ini berlari dan menabrak musuhnya dengan dadanya. Ada beberapa kasus ketika burung unta menyerang mobil van dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Tapi, bahaya utama yang dihadirkan burung ini adalah kaki-kakinya yang kuat dengan cakar yang tajam. Burung unta dapat memberikan pukulan yang kuat dengan cakarnya dan bahkan mengalahkan lawan yang rentan. Jadi ya, kalau kamu melihat burung unta di kejauhan, pergilah ke arah lain. Kadal kecil berbintik-bintik ini hidup di bawah tanah hampir sepanjang waktu di gurun pasir gersang di barat daya Amerika Serikat dan barat laut Meksiko. Kadang-kadang, kadal ini keluar untuk mencari makan siang. Kadal ini terlihat lucu, namun sebenarnya dia adalah monster gila yang berbahaya.
Kulitnya yang tebal melindungi reptil ini dari elang, anjing hutan, dan predator lainnya. Tapi perlindungan utamanya adalah racunnya. Ular dan laba-laba menyuntikkan bisa menggunakan taring panjang seperti jarum. Monster gila menjepit dan mengunyah mangsanya untuk menyebarkan racunnya. Dan ketika menggigit manusia, ia dapat menutup rahangnya untuk waktu yang lama. Sulit untuk menyingkirkan hewan ini, orang-orang yang pernah mengalami efek dari racunnya mengatakan bahwa rasanya seperti magma panas yang mengalir melalui pembuluh darah. Meski demikian, kadal ini ternyata berguna bagi ilmu pengetahuan. Para dokter menggunakan racunnya untuk membuat obat diabetes dan obesitas. Waktunya tiba. Sekarang kamu akan bertemu dengan salah satu makhluk paling menyeramkan yang hidup di gurun. Diam dan dengarkanlah kesunyian ini. Tetaplah bergeming. Tidak ada orang di sekitar sini, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara mendesis dari bawah. Kamu menundukkan kepala dan melihatnya. Laba-laba kuning besar seukuran telapak tangan manusia dengan rahang yang kuat dan kaki yang panjang bersembunyi di bayangan tubuhmu. Merasa ngeri, kamu melarikan diri dari monster ini, tapi monster ini mengejarmu. Memang tidak mudah untuk melakukannya dalam situasi ini, tapi cobalah untuk tenang. Makhluk ini tidak tertarik denganmu. Dia hanya ingin bayanganmu untuk bersembunyi dari teriknya matahari. Bagaimanapun lebih baik tidak menyentuhnya. Rahang yang kuat dari laba-laba unta dapat menyebabkan sensasi yang tidak menyenangkan, minimalnya begitu. Dan asal tahu aja nih, makhluk ini sebenarnya bukan laba-laba. Memang dia termasuk dalam kelas arachnida, tapi merupakan spesies yang berbeda, yaitu solpugid. Ia suka menggigit. Laba-laba ini tidak kenal takut dan cukup agresif. Hewan ini memangsa serangga, kadal, hewan pengerat, dan burung-burung kecil. Laba-laba ini juga dapat bergerak dengan kecepatan 16 km per jam. Untuk ukurannya yang kecil, ini sangat cepat loh. Kamu harus menjadi seorang atlet profesional untuk bisa kabur darinya. Laba-laba unta paling sering ditemukan di padang pasir Timur Tengah, tapi mereka juga hidup di Meksiko dan barat daya Amerika Serikat. Pelari ini aktif di malam hari dan berusaha menghindari matahari di siang hari. Jadi, mereka selalu memburu bayanganmu. Ngomong-ngomong, nama hewan ini diambil karena mereka sering bersembunyi di bawah bayang-bayang unta. Kamu tidak akan bisa kabur dari mereka di siang hari, dan mereka juga akan mengejarmu di malam hari, terutama kalau kamu membuat api. Laba-laba solpugid selalu berlari ke arah cahaya dengan harapan bisa memakan sesuatu. Beberapa spesies laba-laba ini mengeluarkan suara mendesis untuk menakut-nakuti musuhnya. Sekarang mari kita tenang sejenak dan tinggalkan gurun pasir yang panas. Kita akan masuk ke daerah tropis yang lembab di Tanzania. Di bawah kulit pohon, di daunan yang berguguran, dan di dalam gua-gua yang gelap, kamu bisa bertemu dengan salah satu makhluk paling menakutkan di dunia. Kalajengking cambuk tak berekor. Bayangkan kalajengking besar tanpa ekor dengan tubuh gepeng seolah-olah terlindas sesuatu. Ia mirip dengan laba-laba tapi tidak memiliki kelenjar racun dan tidak dapat memintal jaring. Monster ini tidak bersuara dan cepat, tapi yang paling menakutkan adalah dua cakar di depannya, 2 kali lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Mangsa yang ditangkapnya tidak akan pernah lepas. Kehidupan di dalam gua yang gelap telah merusak penglihatannya, sehingga kalajengking cambuk berusaha menghindari sinar matahari. Selama ganti kulit, dia memanjat ke langit-langit dan perlahan-lahan keluar dari kulit lamanya. Bayangkan kamu mengarahkan senter ke sana dan kamu melihat kepompong kecil tempat laba-laba pucat dengan kaki yang sangat panjang merayap. Kalau kamu benar-benar bertemu dengannya, tetaplah tenang dan perlahan-lahan pergi sejauh mungkin. Berhati-hatilah, kalajengking pipih dapat merangkak di bawah pakaianmu dalam sekejap dan menggigit perutmu. Dan masih ada yang lebih buruk lagi nih. Enggak deh, aku cuma ngejok. Si cantik ini adalah salah satu makhluk yang paling menakutkan dan paling tidak berbahaya di antara laba-laba dan kalajengking. Kalajengking ini takut sama manusia dan tidak akan pernah menyerang. Banyak yang menganggapnya cantik dan memelihara kalajengking cambuk di dalam terarium kaca. Kalau kamu mau punya hewan peliharaan seperti itu, awasi dengan cermat agar ia tidak kabur dari rumahnya ya. Jika hal itu terjadi, akan sangat sulit untuk menangkapnya kembali. Dalam sekejap dia bisa masuk ke kolong tempat tidurmu atau
Texas adalah rumah bagi beberapa hewan paling aneh, seram, dan unik yang pernah kita dengar. Mungkin kamu akan terkejut, tapi negara bagian ini penuh dengan makhluk yang hampir nggak ditemukan di tempat lain. Yuk kita lihat beberapa yang paling menakjubkan. Makhluk biru cerah yang sangat indah ini disebut Blue Sea Dragon. Meskipun namanya sangat mengesankan, makhluk ini sebenarnya sangat kecil, biasanya nggak lebih besar dari buah anggur. Kamu bisa menjumpainya di pantai atau mengambang di sampingmu di dalam air, tapi kamu harus ingat satu hal, betapapun cantiknya siput kecil ini, jangan pernah menyentuhnya ya. Seorang turis melihat beberapa siput cantik ini di pantai Pulau Mustang. Dia mengangkat salah satu makhluk itu karena ingin merekamnya. Untungnya dia mengembalikannya ke dalam air sebelum disengat. Kalau enggak, itu bisa berakhir buruk karena Blue Sea Dragon sangat berbisa. Meskipun ukurannya kecil, sengatannya sangat berbahaya. Itu semua karena makanannya. Makanan favorit mereka adalah ubur-ubur Portugis yang memiliki cukup racun untuk melumpuhkan ikan-ikan kecil dan krustasea. Blue Sea Dragon pertama-tama menggunakan lendir untuk menetralisir sel penyengat ubur-ubur yang terkenal itu. Kemudian mereka mencuri sel-sel ini dari tentakel ubur-ubur dan menyimpan serta menumpuknya di dalam jaringan mereka sendiri. Kemudian mereka melepaskan sel-sel penyengat ini saat disentuh yang membuat sengatan mereka lebih kuat. Bahkan lebih kuat daripada sengatan ubur-ubur Portugis itu sendiri. Makhluk menakjubkan ini juga sangat cerdik. Meskipun penampakannya sangat mencolok, mereka ahli dalam menyamar. Warna biru cerah itu sebenarnya ada di perut mereka. Dan ketika mengapung secara telentang, mereka akan menyatu dengan air, sedangkan punggung mereka berwarna abu-abu untuk berkamuflase di dasar laut. Nah, ada fakta lucu nih. Sekelompok Blue Sea Dragon yang mengapung bersama disebut armada biru. Fakta lainnya, Blue Sea Dragon biasanya bertelur sebanyak 16 butir dan butuh waktu sekitar 3 hari untuk menetas menjadi larva. Blue Sea Dragon jarang sekali berenang ke pantai, mereka bertubuh lunak, jadi saat berhasil melewati zona ombak dan terdampar di pantai, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping, tapi tetap waspada ya, bahkan meski sudah mati, bisa yang ada di dalam tubuh mereka masih berbahaya. Blue Sea Dragon bukanlah satu-satunya hewan unik yang menghuni Texas. Lihatlah makhluk mengerikan ini, beracun, berlendir, dan tampaknya abadi. Inilah cacing kepala martil, dan bagian terburuknya, ia mungkin bersembunyi di halaman rumahmu selagi kamu menonton video ini. Cacing ini bisa dengan mudah dikenali dari kepalanya yang berbentuk sekop. Cacing ini nggak terlihat seperti hewan invertebrata atau makhluk hidup lainnya yang pernah kamu lihat. Awalnya cacing ini hanya ditemukan di Texas Timur, tapi kemudian para peneliti menemukan makhluk yang bikin merinding ini di Texas Utara, Tengah, dan Selatan. Hampir di semua tempat kecuali di daerah gersang di Texas Barat. Salah satu hal paling menakutkan dari cacing ini mungkin adalah panjangnya. Makhluk ini bisa tumbuh sepanjang 30 cm. Untungnya cacing raksasa seperti itu nggak banyak ditemukan. Kebanyakan cacing kepala martil hanya mencapai panjang 15 cm. Kamu bisa menemukan 2 spesies cacing ini di Texas dan keduanya punya garis hitam di bagian tengahnya. Cacing yang lebih besar dari kedua spesies ini memakan cacing tanah dan keduanya punya garis hitam di bagian tengahnya. Cacing yang lebih besar dari kedua spesies ini memakan cacing tanah yang sebenarnya merupakan masalah besar. Kamu mungkin tahu bahwa cacing tanah memainkan peran penting dalam menjaga tanah tetap kaya akan mineral dan sehat. Jika cacing tanah menghilang, tanaman di daerah tersebut nggak akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Bahkan bagi manusia dan hewan peliharaan, menjumpai cacing martil bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Cacing martil adalah satu-satunya invertebrata darat yang mengeluarkan neurotoksin yang sangat berbahaya. Sama seperti yang dihasilkan oleh ikan buntal, karena ukuran tubuh manusia yang besar, menyentuh cacing martil nggak akan terlalu menyakitkan bagimu. Tapi tetap saja bisa menyebabkan tangan kesemutan atau bahkan mati rasa. Efeknya jauh lebih berbahaya bagi hewan peliharaan. Ada beberapa kasus ketika anjing memakan cacing martil membuat mereka mual sepanjang hari. Menariknya, cacing ini berasal dari Asia Tenggara, tapi mereka pasti sudah menguasai seni menumpang karena pada awal tahun 1900-an, cacing ini sudah ditemukan di Amerika Serikat.
Perlu diingat bahwa jika kamu ingin membasmi cacing martil yang merupakan tindakan terbaik, jangan pernah memotongnya ya. Masalahnya, cacing pipih berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi dua. Jadi dengan memotongnya, kamu justru menambah populasi cacing. Itulah alasan kenapa cacing martil terkadang disebut makhluk abadi, yang sedikit berlebihan sih, karena makhluk ini nggak bisa bertahan dari cuka atau garam. Nah, meskipun wilayah Texas Barat aman dari cacing martil, ada juga hewan berbahaya lainnya yang mungkin kamu jumpai. Contohnya lobster darat dari neraka. Makhluk ini juga dikenal sebagai ketungging dan bukan termasuk hewan krustasea, melainkan aranida. Siapa sangka ya? Makhluk berkaki 8 ini memiliki gigitan yang berbahaya, tapi itu bukan hal terburuk dari mereka. Ketungging, dengar baik-baik ya, mereka menyemprotkan cairan asam mirip cuka dengan kadar 85% dari ekornya. Biasanya ini dilakukan untuk melindungi diri, tapi tetap saja terdengar menyeramkan kan? Ketungging juga bisa mencapit jari yang berada terlalu dekat dengan mulutnya yang besar. Di bagian dasar perutnya, ketungging punya ekor panjang mirip cambuk. Itulah kenapa aranida ini sering disebut kalajengking cambuk, meskipun mereka nggak berkerabat dengan kalajengking dan nggak punya sengat. Hujan musim panas memancing aranida ini keluar dari liangnya untuk mencari makan dan cinta. Untungnya para ahli menyatakan hewan ini nggak beracun bagi manusia, tapi mereka bisa meninggalkan bekas luka dengan capitnya yang besar yang digunakan untuk menangkap serangga. Ketungging bisa dianggap berguna karena mereka memakan kaki seribu, jangkrik, kalajengking, dan kecoa. Mereka berburu dengan merasakan getaran mangsanya melalui kaki depannya yang panjang, dan karena ketungging lebih suka keluar setelah gelap, kemungkinan besar kamu nggak akan melihatnya di siang hari. Tapi kalau kamu menemukannya, perhatikan deh. Kalau itu betina, dia mungkin sedang menggendong anak-anaknya di punggungnya. Sekarang bayangkan saat ini pertengahan musim semi dan kamu berjalan di antara bunga-bunga yang bermekaran dan tanaman hijau. Tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang sangat aneh di tanah. Hewan itu terlihat lucu, berbulu halus dan tampak lembut. Keinginan untuk menyentuhnya nggak tertahankan. Awas, sengatan ulat bulu itu bisa sangat menyakitkan. Ulat yang satu ini disebut ulat kucing. Ada beberapa spesies ulat yang bisa menyengat di Texas, yaitu ulat buckmoth, ulat spiny oxlach, ulat saddleback, dan ulat eye moth. Menyentuh salah satu dari mereka bisa berakibat serius. Kalau kamu menyentuh makhluk berbulu itu di taman, kemungkinan besar kamu akan merasakan sensasi terbakar dan timbul ruam yang gatal. Dalam skenario terburuk, kamu bahkan bisa dilarikan ke UGD. Masalah utamanya adalah reaksi setiap orang terhadap racun ulat berbeda-beda. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi yang lebih parah dibanding yang lain. Ditambah lagi, buruknya akibat yang ditimbulkan juga tergantung pada ketebalan kulit di area yang terpapar. Dalam kebanyakan kasus, sensasi nggak menyenangkan dan ruam akan hilang dalam beberapa jam atau kadang beberapa hari. Sisi baiknya, ulat-ulat tersebut kemudian berubah menjadi ngengat dan kupu-kupu yang membantu penyerbukan bunga dan pohon. Membasmi makhluk-makhluk ini berarti merugikan daerah tempat tinggalmu. Para ahli yakin menjumpai ulat yang bisa menyengat gak akan menyebabkan hal buruk kalau kamu mengingat aturannya. Jika ulat terlihat berbulu, jangan sentuh. Dan solusi terbaik untuk menangani makhluk tersebut adalah dengan mengedukasi orang-orang tentang apa itu ulat bulu, seperti apa bentuknya, dan kenapa menyentuhnya dengan tangan kosong bisa berbahaya.